Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah yang saya pelajari? Sebelumnya, saya menganggap bahwa semua anak harus mencapai materi yang sama. Setelah mempelajari materi ini, mengubah mindset saya bahwa ternyata kebutuhan belajar setiap anak berbeda-beda. Adil bukan berarti bersikap sama terhadap semua siswa, namun memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebab pembelajaran diferensiasi bertujuan agar murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jawaban pertanyaan pemantik 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tentang pembelajaran berdiferensiasi membuat saya berusaha untuk mengecek kesiapan dan kebutuhan belajar murid sehingga dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yakin dengan kemampuan diri sebagai pendidik, mempersiapkan materi pembelajaran, mengecek kesiapan dan kebutuhan belajar murid, sehingga jika pembelajaran berdiferensiasi ini terlaksana dengan baik, maka siswa pun dapat menerima pembelajaran sesuai kebutuhannya dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru di mana berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seorang pendidik harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Setiap anak adalah unik, mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Sebagai seorang pendidik harus mampu menyiapkan materi pembelajaran dengan mengecek kesiapan dan kebutuhan belajar murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas jika yang pertama, kurikulum harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas agar dapat dipahami oleh murid. Yang kedua, guru merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Guru harus menciptakan prosedur, rutinitas, struktur yang jelas sehingga kelas dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan secara ongoing atau berkelanjutan, di mana guru menggunakan proses penilaian untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Bagaimana pembelajaran agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Berdasarkan aspeknya, kebutuhan belajar murid dikategorikan menjadi 3, antara lain 1. Kesiapan belajar murid. Kemampuan awal yang harus dimiliki murid untuk menunjang proses pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar dapat merancang metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, minat murid atau keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Ini merupakan tujuan dari mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Ini sangatlah penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, membaca raport murid sebelumnya.
keempat, berdiskusi dengan wali murid. Dan yang terakhir, survei kebutuhan belajar murid. 3 strategi dalam mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Mengacu pada perbedaan konten materi yang diajarkan pada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses. Ini mengacu pada kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani mereka. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Berupa bukti atau hasil karya murid yang menunjukkan pemahaman mereka dengan keragaman variasi produk yang diminatinya. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mengacu kepada kodrat alam dan zamannya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul pembelajaran 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas atas dasar keyakinan nilai kebajikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya well-being ekosistem kelas dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Mari menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.